17 halaman. Mungkin yang kita baca itu sama juga dengan jaksa bacanya ya, mungkin hanya pendahuluan, terus analisa yuridis dan seterusnya, dan permohonan ya. Persis sama dengan jaksa, biasanya kan tidak dibacakan seluruhnya. Jadi intinya pembelaan itu kita ya kan setuju dengan apa yang dilakukan oleh jaksa, cuma ada satu pasal yang kita tidak setuju, yaitu pasal 64, dan kita tidak setuju mengenai permohonan justice kolaborator itu ditolak ya. Saya jelaskan di dalam pasal 64 itu adalah satu perbuatan berlanjut. Perbuatan berlanjut itu, kata jaksa itu kan pasal 64 perbuatan berlanjut. Nah, kalau menurut saya pasal 64 itu kejadian itu satu kesatuan ya, karena itu orangnya sama dan itu ngasih uangnya juga sama dengan orang yang sama, dan itu dilakukan tahun 2019 dan sama tahun 2021. Menurut saya bahwa itu adalah satu kesatuan, karena tindak pidana korupsi itu satu kesatuan, dan kurun waktunya itu belum kadaluarsa, kecuali kadaluarsa. Jadi menurut saya bahwa itu tidak merupakan satu perbuatan berlanjut, karena bisa perbuatan berlanjut itu untuk mempertimbangkan satu hukuman gitu. Jadi saya bilang bahwa ini adalah perbuatan merupakan satu kesatuan antara tindak pidana 2021 tanggal 26 Februari dengan ke Bulukumba. Dari Makassar ke Bulukumba itu kan kurang lebih 30 menit atau 40 menit. Dia menyampaikan bahwa Pak Gubernur katanya perlu uang untuk bantu relawan, kan gitu ya kan, itu fakta di persidangan. Jadi sebenarnya yang aktor utamanya adalah menurut kita itu Pak Edi ya, menurut kita Pak Edi, karena yang uang dari Hari Samsung juga Pak Gubernur sama sekali tidak tahu ya kan? Dan kasus ini juga tidak tahu, tapi bahwa itu tidak ada indikasi, kalau di KPK itu indikasi tidak betul-betul, karena Pak Edi itu sudah mengatakan Pak Gub perlu uang untuk bantu relawan. Nah, kita sama-sama tahu bahwa ada uang operasional gubernur, ya kan? Kalau tidak salah kemarin itu Pak Wakil Gubernur mengatakan ada sebulan itu 318 juta ya, setiap bulannya itu ada operasional gubernur. Kalau menteri kan ada DOM, dana operasi menteri. Kalau gubernur juga ada. Kalau menteri lebih sedikit, gubernur lebih banyak ya dana operasional gubernurnya itu. Nah, di dalam satu pelaksanaan kita tahu gubernur itu banyak bantu orang-orang, seperti bantu pembangunan masjid, pembangunan gereja, kuil, terus mungkin pendukungnya, mungkin ya teman-teman biasa datang kan gitu ya kalau ke gubernur. Nah, itu ambil dari operasional dana gubernur. Nah, itu mungkin tidak cukup ya kan, kalau hanya 300 juta, karena dia adalah gubernur adalah Bapak rakyat Makassar kan gitu, Sulawesi Selatan gitu. Jadi menurut saya hanya kita mohon kepada majelis hakim ya di dalam pembelaan kita untuk bisa menilai bahwa pemberian itu tidak ada satu unsur dengan sengaja gitu. Masing-masing KPK melakukan bahwa Pak Agung melakukan satu pelaku utama, pelaku tunggal, pelaku utama. Tapi kita lihat dari satu rentetan bahwa dia memberikan uang itu atas permintaan Pak Edi Rahmat datang ke Bulukumba sebelum kejadian tanggal 26 Februari. Ya kan? 2 minggu sebelum itu dia itu kan ketemu gubernur, menurut keterangan Edi, terus dia pergi ke Bulukumba. Dari Makassar ke Bulukumba itu kan banyak ya kan? Dan dia hadir di rumahnya Pak Agung Sucipto. Oleh karena itu saya punya pendapat ya, bahwa siapa yang melakukan permintaan pertama itulah yang akan dilakukan, menurut pendapat saya dia adalah pelaku utama
kecuali kalau Pak Agung dia yang datang terus memberikan, itu kan satu rentetan. Iya. Jadi dia adalah minta dulu, baru Pak Agung siapkan ambil, baru dikasih sama Pak Edi langsung ditangkap sebelum sampai ke Pak Gubernur. Kalau dari bukti-bukti yang ada Pak, kalau kita melihat itu seperti apa kalau klaimnya kita? Apakah mendukung bahwa Pak Edi ini Pak Edi kan sebagai- ngaku juga kemarin jadi saksi bahwa dia memang datang ke Bulukumba, ya kan? Fakta persidangan. Di fakta persidangan. Dia hadir ke Bulukumba, dia menyampaikan Pak Agung perlu dana, perlu uang untuk bantuan relawan gitu. Nah itu kan antara Pak Edi dengan Pak Gubernur saya tidak bisa komentar, tapi dalam persidangan mengatakan seperti itu Pak Edi. Jadi kalau menurut saya pelaku utamanya, pelaku apa itu yang mengatakan terlebih dahulu minta uang itu adalah Pak Edi. Itu ya, kan kita tahu sama-sama tahu